Saya tidak berharap apapun terhadap jabatan. Dan saya akan terus menjabat tidak menjabat. Saya akan terus mengabdi bagi rakyat. Pak Presiden, Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Direskrim saya tidak bermaksud untuk memperkeruh suasana. Saya tidak bermaksud melakukan apapun. Kecuali ini adalah panggilan jiwa saya. Saya melihat orang-orang kecil menjerit dan menangis, bingung apa yang harus mereka lakukan. Semoga ini jalan bagi kita untuk membuka kebenaran, membuka kebenaran. Saya yakin tangisan ini bukan kebohongan. Saya yakin tangisan ini bukan rekayasa, bukan acting. Ini adalah yang sebenar. Mohon. KDM mendahului Bapak Prabowo ya pergi ke NTT melihat bencana membawa uang 4,5 miliar. Sedangkan Bapak Prabowo gagal ya untuk ke NTT melihat bencana ya. Jadi Bapak Prabowo perginya ke Kalimantan untuk melihat yang terbakar ya. Jadi nggak apa-apa dong ya kalau KDM itu mendahului presiden, nggak masalah. Karena apa? Bapak KDM itu pakai hati nurani ya. Jadi dia tidak hanya membawa hati nurani tetapi membawa bukti kasih nyata. Walau dia hanya seperti gubernur, tapi dia melebihi gubernur. Oke, terima kasih buat Bapak KDM yang memperhatikan rakyat melebihi dari segalanya. Kalian udah tahu belum Deddy Mulyadi KDM ya saat datang ke pengungsian di NTT. Luar biasa disambutnya guys, sampai mereka itu mungkin lupa akan dia sedang dalam musibah gitu loh. Mereka itu benar-benar antusias menyambut kedatangan Deddy Mulyadi. Bukan cuma menyambut guys, tapi mereka membaur kepada Deddy Mulyadi. Gila loh. Selain dia bawa barang-barang untuk dimakan, juga duit guys. Terus katanya ini presiden kita. Menurut kalian layak nggak dia jadi presiden? Nah, yuk kita bahas di sini ya. Dan ya memang seharusnya yang namanya kita mau membantu orang tuh nggak perlu banyak protokoler. Ya, duit itu berbicara apapun itu, dan perilaku kebaikan kita dengan niat yang baik itu yang menjadi prioritas utama kepada orang-orang yang sedang dalam musibah. Mereka nggak perlu banyak cincong. Yang penting datang, niatnya baik untuk menolong mereka dengan kebahagiaan dan barang bantuan. Gitu. Jangan banyak mulut. Parah. Iya nggak sih guys? Bravo Kang Deddy. Aing. Teteh Bapak Aing guys. Aing. Woi. Bagi yang kepanasan nih. Ya. Saya yang meminta Pak Deddy untuk datang ke NTT. Saya yang memohon. Ya, saya putra NTT yang memohon kepada Pak Deddy untuk datang ke NTT. Ya, jelaskan Bang. Saya, rumah saya jelas, alamat saya jelas, TikTok saya jelas. Jangan ganggu Pak Deddy yang lagi berbuat kebaikan. Ya, kalau nggak senang silahkan gugat saya. Oke? Jadi jangan ganggu Pak Deddy. Ya. Saya berdiam di Provinsi Jawa Barat, saya berdiam di Kota Bandung, silahkan gugat saya bagi yang kepanasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ganggu Pak Deddy yang lagi berbuat kebaikan. Kalau nggak senang, gugat saya. Ini yang meminta orang NTT kemarin sebelum KDM datang ke NTT loh Pak. Memohon untuk KDM datang ke sana. Lalu KDM kemudian datang dengan membawa uang 4, sekian miliar. Untuk dibagikan di sana, membantu korban di sana. Pertanyaan kita sederhana, kenapa orang NTT itu nggak teriak ke Anies Baswedan? Kenapa orang NTT nggak teriak ke Pramono Anung atau ke kepala-kepala daerah yang lain? Kenapa? Kenapa? Kan ini diminta beliau, mah KDM diminta. Kenapa nggak teriak Anies Baswedan? Tolong kami, bantu kami dan lain sebagainya. Kenapa nggak Anies? Muncul Eko Widodo kemudian dengan memprem segala macam. Menyudutkan ada pengamat politik yang mengatakan KDM sindrom selebritis, yang mengatakan KDM pencitraan populis segala macam disebutkan. Membantu tidak, mengata-ngatai orang yang membantu, meringankan beban masyarakat di sana. Dan masyarakat di sana kalau kita lihat kemarin begitu antusias luar biasa menyambut kedatangan KDM.
ada yang nangis, ada yang haru, dikeribuntu Bapak KDM itu sama anak-anak, remaja, orang tua. Semua kemudian berkumpul di sana menyambut kehadiran KDM. Dan yang datang ke sana bukan hanya KDM. Ibu Khofifah juga datang kok. Kenapa mata kalian tidak tersorot kepada Ibu Khofifah? Kenapa? Nggak jadi perbincangan. Nih, KDM itu kamera-kamera masyarakat di sana juga banyak yang rekam kok. Beliau bawa kamera sendiri dan masyarakat di sana banyak yang rekam. Banyak yang kemudian tersebar video-video amatir masyarakat. Jadi mau bawa kamera, mau bawa tim kamera ataupun tidak, video KDM datang ke sana tetap akan nyebar, akan banyak. Mau dianggap itu sebagai pencitraan, strategi politik segala macam, silahkan. Orang tahu mana yang tulus dan mana yang haus. Tahu kok, masyarakat bisa memprediksi. Anda nggak usah ngajari masyarakat, tahu masyarakat. Ya, gelagat orang bisa dibaca, mimik mukanya, gaya jalannya, gaya komunikasi dan lain sebagainya, itu bisa sangat gampang dibaca niatnya apa. Ya. Kemarin saat saya bahas tentang Deddy Mulyadi yang datang ke NTT nih guys, banyak banget yang DM saya. Terus dia marah-marahin ke saya guys. Lucu ya. Denger ya, dengar kalian. Oke, kalian tuh harus dengar apa yang saya mau dan apa yang saya maksudkan. Oke, gini, saya tidak membela Deddy Mulyadi, KDM. Saya tidak membela, tapi saya bicara kenyataan dan bicara yang sebenarnya, yang saya lihat dan yang saya rasakan tentang perubahan-perubahan yang ada di Jabar. Mengenai kekurangan dia, misalkan seperti kamu bilang, katanya lihat tuh di Garut, di Tasik dan sebagainya masih banyak tuh orang yang nggak ada lampu lah, nggak ada listrik lah, nggak ada ini, nggak ada ono lah, pokoknya banyak banget komenan dan kritikan buat dia. Denger ya kalian, Deddy Mulyadi itu belum genap 2 tahun menjadi gubernur di Jabar. Oke? Ingat itu. Kalian tanyakan kepada gubernur yang sebelumnya, mereka itu berapa periode? Itu yang harus kamu tanyakan. Tuntut dia. Apa kerjanya dia selama ini? Ya enggak? Jangan kalian itu protes. Dan dia pun juga tidak memberikan kebijakan-kebijakan yang nyeleneh kok. Menurut saya loh ya, yang saya tahu ya, tidak seperti yang sekarang memimpin itu, ya kan? Pencitraan lah, kebijakan inilah, kebijakan ono. Tahu dong yang saya maksud, ya kan? Belum genap 2 tahun, tapi semua rakyat dibebankan oleh pajak. Pajak sampai parkiran saja guys. Sekarang mau dinaikkan. Motor berapa katanya? 15.000. Terus mobil itu per jam ya. Mobil katanya 60.000 guys per jam. Kemanain tuh otak mereka? Semua rakyat yang dibebankan. Parah kalian, tahu nggak sih? Dan jangan sekali-kali kamu menghujat orang yang benar-benar kerja nyata. Ya, yang harus kamu kritik, yang harus kamu turunkan adalah orang-orang yang membuat kebijakan-kebijakan yang meruntuhkan rakyatnya sendiri. Benar nggak? Benar. Kalian tuh jangan menghujat saya. Saya nggak akan takut. Saya nggak takut. Paham? Aneh. Bener nggak guys? Kita sharing di sini. Seperti apa mereka-mereka yang sirik kepada apa yang dilakukan oleh KDM. Introspeksi diri. Jangan cuma bisa yang protes melulu. Heran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi kita sudah melihat Kang Deddy Mulyadi nggak tega ya, melihat rakyat kecil yang mana ditimpa musibah. Ya, intinya Kang Deddy, ya, panggilan jiwa Kang Deddy bergetar ketika ada rakyat kecil ya, membutuhkan pertolongan ya, terkait banyak sekali yang bicara Kang Deddy pencitraan atau apa, ya silahkan bangga ya, tapi kita sebagai warga ya harus dukung pemimpin seperti ini, karena jarang sekali teman-teman ya pemimpin seperti ini. Yang penting ya bermanfaat untuk manusia lain, bermanfaat bagi warga lain. Kang Deddy ini ya nggak apa-apa sambil konten, yang penting bermanfaat ya, daripada kita udah berbuat apa. Intinya kan seperti itu. Kang Deddy pun tadi memberikan klarifikasi bahwa Kang Deddy nggak tega kalau lihat rakyat kecil seperti itu ya teman-teman.
Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Dan Prabowo ya semoga lebih mantap lagi biar rakyat nggak kecewa ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.